Bapak Ibu jemaat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Markus 10 ayatnya yang 46 hingga ayatnya 45 yang berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dan berjalan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini, saya mengangkat satu tema yang berkata, melangkah untuk sebuah perubahan. Melangkah untuk sebuah perubahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus, manusia memang bisa berubah. Perubahan itu bisa berarti perubahan yang baik ataupun perubahan yang buruk. Perubahan ini bisa menunjukkan dua arah, yaitu ke arah yang tinggi dan ke arah yang lebih rendah. Perubahan dapat berarti kemajuan atau kemunduran. Namun yang berguna tentunya adalah perubahan yang ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih maju, yaitu perubahan ke tahap yang lebih tinggi lagi. Ada orang yang tidak tahu bagaimana cara harus berubah dalam hidupnya. Ada juga orang yang tidak mau untuk tidak melakukan perubahan dalam kehidupan pribadinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah Bartimeus yang menjadi bacaan kita saat ini, kita dapat melihat sesuatu yang berbeda, di mana seseorang yang buta mulai bertindak untuk mengubah hidupnya. Bartimeus tidak mau hidup dalam keterpurukan kebutaannya. Ia sudah kenyang direndahkan oleh orang lain sebagai masyarakat kelas bawah. Ia tidak ingin menjadi pengemis selamanya yang hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain yang ada di sekitarnya. Ia tidak ingin menjadi pengemis di dalam suatu jemaat. Saudara-saudara, Bartimeus sadar bahwa tanggung jawab ada di pundaknya sendiri. Bartimeus bertindak melakukan sesuatu karena ia menyadari bahwa ia sendirilah yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kalau bukan dia yang mengambil langkah untuk memulai perubahan, siapa lagi yang akan melakukan untuknya? Kesadaran inilah yang mendorongnya untuk mulai melangkah dan melakukan sesuatu. Bartimeus ingin mengalami perubahan hidupnya, sehingga ia memanggil nama Yesus dan meminta pertolongannya. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah metamorfosis. Tuhan memungkinkan kita berubah, memungkinkan keluarga kita berubah,
memungkinkan jemaat kita berubah, bahkan Tuhan Yesus memungkinkan bangsa dan negara kita untuk berubah dan berkembang ke tahap yang lebih baik lagi. Metamorfosis adalah perubahan ke tahap yang lebih tinggi, adalah perubahan ke tahap yang lebih tinggi lagi. Ulat yang selalu menjijikan, tidak enak dipandang, dan katanya hanya merusak daun-daun yang begitu indah, daun-daun yang begitu hijau. Ternyata ulat itu dapat berkembang menjadi kupu-kupu dan sayap yang indah dan berwarna-warni yang membentuk penyerbukan dan turut menghias keelokan alam ciptaan Tuhan. Itulah indahnya hidup. Hidup bisa menjadi proses perubahan dan perkembangan. Dari batu menjadi kristal, dari ulat menjadi kupu-kupu, dari pola pikir Yudas menjadi pola pikir Kristus. Bukan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari seorang Bartimeus yang buta menjadi Bartimeus yang gagah berani, yang mau membuat perubahan dalam hidupnya sendiri. Karena satu kata kunci dan tidak untuk sebuah perubahan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita membawa diri kita dan hidup kita untuk lebih melangkah untuk sebuah perubahan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam keseharian kita. Sebab ratusan langkah lagi yang membawa kita pada tujuan yang pasti. Itulah yang akan dimulai oleh langkah kita sendiri, yang langkah pasti, langkah pertama kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.